Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pencinta cipta kreasi TV. Kita jumpa lagi dalam dialog yang sekarang ini berkaitan dengan isu yang masih mengemuka sampai saat ini. Narasumber yang sudah hadir bersama-sama kami berdua, Pak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andreas. Kami berdua akan berdialog dengan narasumber kami, yaitu Dr. Haji Suhardi Somo Mulyono, sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah seorang dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga merupakan advokat. Sekaligus beliau ini deklarator dan inisiator penyatuan dan kodifikasi atas kode etik advokat Indonesia pada tahun 2002 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Sekarang ini dalam profesi beliau sebagai advokat, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Sebelumnya beliau adalah ketua umumnya dari HAPI, dan pekerjaan beliau sangat padat. Di sela-sela pekerjaan beliau ini kami berterima kasih karena beliau berkenan untuk menerima kami dalam dialog saat ini. Selamat berjumpa Pak Suhardi. Saya panggil Pak Suhardi saja ya. Terima kasih Pak Roni, Pak Andreas. Terima kasih. Selamat berjumpa. Iya, ini kita ya baru-baru ini ya Pak ya, ada sebuah kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana pada saat ada persidangan kebetulan yang jadi saksi korban dan juga terdakwanya ini sama-sama advokat ini, Pak ya. Tapi ada sempat terjadi kegaduhan, kemudian tahu-tahu salah satu penasihat hukum dari terdakwa ini naik di atas meja. Ini kita melihat ya viral di beberapa media, terutama media online ya, kalau TV apalagi. Masyarakat melihatnya sebagai sebuah hal yang melanggar kode etik, ya, terutama kode etik berkaitan dengan proses peradilan. Ini peradilan pidana ya Pak ya. Nah, Bapak melihat apakah fakta itu merupakan sebuah malpraktek di peradilan atau seperti apa ini? Karena latar belakang Bapak sebagai advokat juga ya. Ini sekaligus juga memberikan wawasan kepada masyarakat. Silakan Pak Suhardi. Oh, terima kasih. Ini yang tanya dua jenderal, luar biasa ini. Jenderal polisi sama dari Angkatan Darat ya. Wow, iya. Purnawirawan tetapi aktif sekali, luar biasa. Saya sangat bangga dan bahagia. Dan pertanyaannya sangat dalam pengertian secara substansi. Itu kan memang peristiwa ya. Aktual, faktual itu peristiwa. Kebetulan pelakunya kan seorang advokat yang sedang bersidang di dalam ruangan sidang. Betul. Nah, yang menjadi persoalan utama sekarang ini, pengawasan terhadap advokat itu sekarang sudah dikembalikan ke organisasi advokat. Bukan lagi merupakan kewenangan pemerintah ataupun Mahkamah Agung ataupun Departemen Kehakiman. Sudah total
oleh putusan MK ya. Udah agak lama itu, mungkin tahun 2009 kali ya. Sudah dikembalikan organisasi advokat. Persoalannya, organisasi advokat yang mana yang harus mengawasi ini kan gitu. Nah di sini memang sebenarnya ada kekeliruan dari segi implementasi organ yang menjalankan itu. Nah berarti pertanyaan Pak Roni tadi harus kita kembali ukurannya undang-undang advokat tuh. Iya kan? Undang-undang nomor 18. Undang-undang nomor 18 tahun 2003. Tentang advokat. Iya. Undang-undang itu sudah menyebut dengan jelas yang dimaksud organisasi advokat adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Baik. Undang-undang tahun 2003 ya? Iya. Nah, logikanya kan sudah ada itu organisasi itu. Sudah dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Nah, harusnya melihatnya di pasal kemudian 33. Pasal 23 itu menyatakan Kode Etik Advokat Indonesia secara mutatis mutandis seluruh pasal itu sah. Artinya Kode Etik Advokat Indonesia kan juga bagian dari hukum positif. Nah kalau kita lihat pasal 22 ayat 3 disebut dengan jelas seluruh advokat dalam kaitannya dengan kepentingan pemerintah, lembaga negara, lembaga tinggi negara, badan-badan negara terkait wajib melalui Komite Kerja Advokat Indonesia. Komite Kerja Advokat Indonesia. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang advokat, organisasi advokat itu adalah Komite Kerja Advokat Indonesia. Apakah itu sudah dibentuk? Sudah dibentuk, sudah ada perintah undang-undang. Maka kemudian begitu tahun 2003 undang-undang diundangkan oleh DPR RI tahun 2003. Sehari setelah itu Prof. Bagirmanan selaku Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan satu legal policy kebijakan hukum nasional. Tegas sekali itu. Surat edaran Mahkamah Agung tahun 2003. Begini bunyinya. Setelah diundangkannya Undang-Undang Advokat nomor 3 tahun 2003 ya. Nomor 18 tahun 2003. Ya, Undang-Undang Advokat. Maka yang dimaksud organisasi advokat adalah KKAI. Poin 2. Selaku pelaksana Undang-Undang Advokat adalah KKAI. Ya. 3. Diperintahkan kepada seluruh hakim tunduk dan taat kepada KKAI dalam kaitannya dengan pengangkatan advokat, pengawasan advokat, kartu advokat, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya KKAI itu sudah ada, hanya kepengurusannya yang harus dibentuk kan dalam waktu 2 tahun itu. Ini yang tidak dibentuk-bentuk sejak tahun 2003. Tahu-tahu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan policy membentuk organisasi advokat yang banyak sekali, sampai kurang lebih 100 sekarang ya. Nah ini artinya dikaitkan dengan pertanyaan Pak Roni tadi. Advokat di dalam persidangan dia melakukan contempt of court, itu namanya menghina pengadilan kan, tidak bisa diapa-apakan secara normatif, karena pengawasnya kan organisasi, tidak diberdayakan, karena mungkin karena bingung masyarakat protes, ya sudah mungkin sumpahnya dibekukan kan gitu ya, sumpahnya dibekukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Ini karena kekosongan itu tadi. Kan memang harus ditindak ya, harus ditindak. Tapi alat menindaknya itu, forumnya belum terbentuk, kepengurusan KKAI tadi. Maka tentu demi kepentingan umum, kemudian pemerintah dalam hal ini pengadilan ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung mengambil kebijakan bekukan saja sumpahnya kan gitu. Itu pun nggak ada problem. Secara filosofis kalau beku kan bisa cair. Nah, kapan cairnya kan begitu? Namanya juga dibekukan kan? Logikanya kalau dibekukan kan sementara begitu. Barangkali itu Pak Roni, Pak Andreas yang masalah yang sangat penting sekali yang kita bicarakan ini. Karena advokat kan penegak hukum. Maksudnya tidak ada pilar nasional. Tidak mungkin penegak hukum polisi pilarnya 100.
Jaksa penegak hukum pilarnya 100. Hakim penegak hukum pilarnya 100. Mana mungkin? Tidak akan bisa menindak anggotanya. Pasti nanti lari-lari ke A, lari-lari ke B, begitu terus. Artinya dengan adanya begitu banyak organisasi advokat ya Pak ya. Ya. Namun demikian perintah undang-undang tentang membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia itu belum terwadahi. Ya, kepengurusannya yang belum terbentuk. KKI-nya sudah ada. Real, hukum positif sudah mengatur. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, apakah di dalamnya sudah mengatur tentang kode etik advokat untuk ya paling tidak menjadi pedoman bagi organisasi advokat yang begitu banyak melaksanakan pengawasan terhadap kinerja atau etika di dalam proses penegakan hukum, termasuk terutama ya di pengadilan. Bagaimana? Ya, baik. Pak Soehardi. Jadi justru kode etik advokat Indonesia sudah menjadi kodifikasi pada tahun 2002. Ya. Baru lahir undang-undang. Undang-undang 2003 ya. Lebih dulu kode etik advokat Indonesia. Tahun 2002 ya. Makanya ini secara hukum tinggal recognition undang-undang itu. Diakui. Jadi ini luar biasa undang-undang advokat itu sebenarnya undang-undang reformasi itu. Sama dengan undang-undang KPK jilid 1 kan. Tahun 2002. Ini undang-undang advokat 2003. Nah, jadi itu kode etik itu sudah sah secara mutatis mutandis menjadi hukum positif. Otomatis karena diakui recognition oleh undang-undang advokat. Pasal 33. Jadi sudah lengkap di situ penindakannya. Sanksinya sudah lengkap semua di kode etik. Namun belum bisa dijalankan karena organnya itu belum dibentuk kepengurusannya. Belum ada awaknya ya, belum ada pengurusnya. Rumahnya sudah ada. Iya, rumah sudah ada, pengurusnya belum dibentuk. Padahal pengurusnya gampang sekali. Sorry. Seluruh ketua umum dan sekjen itu adalah ex officio pengurus dari KKI itu. Betapa mudahnya. Sama dengan KONI kan? Sama dengan PSSI, sama dengan Komite Pemuda Indonesia. Anggotanya organisasi-organisasi kan? Ex officio diwakili oleh ketum dan sekjen. Jadi anggotanya bukan manusia. Seperti PBB, anggotanya kan bukan manusia, tapi negara-negara. KKI itu luar biasa. Maka menurut saya ini memang produk cerdas bangsa kita tahun 2003. Karya agung bangsa Indonesia sebenarnya. Tapi entah kenapa ini, tahu-tahu semua orang menjadi advokat, yang mungkin jumlahnya melebihi polisi sekarang. Bahkan polisi sama tentara digabung jadi satu, masih banyak advokat. Iya, jumlahnya. Teliti, tapi saya yakin akan sangat banyak sekali. Sementara belum punya pilar yang menindak apabila advokat ini melanggar kode etik. Jadi bagaimana menurut pandangan Pak Soehardi? Mungkin ada saran atau usul yang bisa disampaikan tentunya kepada kawan-kawan pengurus dari masing-masing organisasi advokat ini untuk bersama-sama mengisi yang tadi Komite Kerja Advokat Indonesia yang nantinya menjalankan pengawasan, penerapan kode etik profesi advokat. Bagaimana menurut Pak Soehardi? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa, langsung teknis operasional ya. Pertama, secara kultural kali yang cocok Pak ya. Apa secara psikologis ya, para advokat ini kan semua merasa ahli, semua merasa pintar, apalagi pimpinan organisasi advokat, udah kayak dewa semua gitu ya. Jadi itu agak sulit juga. Makanya satu-satunya atas pertanyaan Pak Roni tadi, harus ada jembatan kekuasaan yang menjembatani, yaitu melalui DPR RI. Ya, DPR RI itu mau tidak mau, karena ini kan sudah masuk prolegnas ya. RUU advokat ini. Tapi ketika saya datang ke DPR RI dalam rapat dengar pendapat, saya tanya dulu dong,
oh ini kok ada RUU dijadwalkan mau diperiksa lagi. Apakah sudah ada naskah akademis yang menyatakan RUU advokat itu out of date, ketinggalan zaman? Dijawab belum ada, Pak. Lah, lantas apa yang mau dirubah? Apakah mau merubah definisi dasar? Definisi advokat? Ya. Definisinya undang-undang sekarang kan, advokat adalah penegak hukum. Apakah itu mau dirubah? Wah, yang main-main. Karena advokat adalah penegak hukum itu ada sejarah yang sangat panjang. Ya. Bahkan dimulai sejak Mister Besar, pertama kali advokat di Indonesia. Orang Brebes abad 19 nekat sekolah di Belanda. Karena di Indonesia kan tidak boleh menjadi advokat, inlander. Waktu itu zaman Belanda. Ya kan? Tidak boleh. Kemudian Mister Besar ini nekat menjual sawahnya kakeknya sekolah di Belanda. Luluslah dia. Begitu di Brebes kira-kira ya abad 19 pertengahan ya. Dia mendirikan kantor advokat pertama kali di Tegal, di Brebes itu. Karena dia ingin berjuang, tidak mau tidak ada advokat di Indonesia itu. Kan yang advokat yang boleh hanya Timur Asing dulu, sama Belanda ya. Sama orang-orang Eropa lah gitu ya. Nah sejak itu maka cita-cita itu kemudian Indonesia merdeka. Indonesia merdeka masih dicita-citakan. Tapi dengan adanya undang-undang KUHP tahun 71 belum masuk juga kedudukan yang sederajat itu. Nah setelah merdeka hampir 70 tahun kedudukan sederajat itu baru muncul tahun 2003 itu. Maka hakim, advokat, polisi, pengacara adalah organ yang kedudukannya sama, catur wangsa yang duduk bersama. Maka konsepnya itu mudah sekali. Sebab kalau advokat tidak duduk sebagai catur wangsa, siapa yang ingin membantu penegakan hukum? Maka jangan heran, korupsi di Indonesia masih terbesar di seluruh dunia. Indeksnya ya, kalau nggak nomor 3, nomor 4 Indonesia terbesar. Karena peran advokat tidak muncul di situ. Padahal advokat itu kan watchdog. Semacam anjing yang menggonggong apabila ada keadilan dilanggar kan. Nah nggak gonggong-gonggong sekarang. Karena tidak jelas. Tidak ada elemen yang mengatur untuk itu. Oleh karena itu kesimpulannya, kan hukum materialnya sudah ada. Yaitu undang-undang advokat. Hukum formilnya sudah ada. Kode etik advokat Indonesia kan semacam standard operation. Macam SOP kalau kedokteran. Nah, SOP itu kan hukum yang aktif. Sedangkan hukum material ini, undang-undang advokat kan pasif. Ini nggak bisa dijalankan, karena ini nggak ada. Coba lihat sekarang ada kitab undang hukum pidana Indonesia yang baru diundangkan kemarin ya. Itu kan bersifat pasif. Hukum pidana material itu, pasif. Hanya larangan-larangan, kalau mencuri dihukum sekian ya, kalau korupsi dihukum sekian ya, itu namanya hukum material yang bersifat pasif. Yang menjalankan hukum acaranya, hukum acara yang bersifat proaktif. Kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP yang masih existing ya Pak ya. Berarti itu nanti sebenarnya hukum pidana juga kan hukum acara belum dibuat oleh pemerintah, oleh DPR, maka betul Pak Roni nanti mau tidak mau kembali ke Undang-Undang KUHP yang lama. Nah kembali kepada Undang-Undang advokat, ini hukum formil dan materialnya betul-betul nggak nyambung, nggak bisa dijalankan, macet. Kecuali tadi DPR RI sekarang inisiasi membentuk tim kecil, semua dipanggil, diundang, kembali ke laptop, hidupkan KKI seperti perintah pembentuk undang-undang. Baru itu Indonesia akan jaya, merdeka, hebat menjadi negara besar. Negara kita itu besar loh Pak. Nomor 4 jumlah penduduk di dunia terbesar. Tapi kan selama ini menjadi negara pasar terus dalam semua hal. Karena itu tadi mungkin antara lain itu, terutama dalam segi penegakan hukum ya. Karena peran advokat itu belum muncul. Padahal contoh pertanyaan Bapak yang pertama lagi ada seorang advokat naik meja pas sidang. Padahal itu mudah sekali itu dari sisi kode etik. Dia telah melakukan apa yang disebut contempt of court. Hukumnya apa? Hukumnya hakim langsung bisa menghukum hari itu juga. Ini contoh yang di Inggris dan di Amerika ya.
Jadi langsung hakim menyatakan you are in contempt gitu ya. Kamu telah menghina pengadilan, maka kamu saya hukum 7 hari jel penjara. Misalnya gitu ya. Jadi hakim itu bisa melakukan, ini bahasa Belandanya eigenrechtting ya. Jadi hakim berperan sebagai hakim juga, pemutus, berperan sebagai penuntut juga, bertindak sebagai polisi juga itu. Itu hebatnya kode etik itu. Ini tidak bisa dijalankan itu. Nah ya kasihan Mahkamah Agung juga. Padahal Mahkamah Agung sudah tegas sebenarnya. Hanya dia ada dualisme. Mahkamah Agung tahun 2003, cuman Pak Bakir Manan tidak dijalankan oleh penggantinya sampai sekarang. Seperti itu kira-kira Pak Arun. Baik, tadi Pak Suhardi sempat ya menyampaikan ada analog sedikit lah dengan kedokteran ya. Kebetulan kawan saya, Pak Andreas ini kan selain ahli hukum juga beliau ahli hukum kedokteran, kesehatan. Ya, beliau mungkin akan melanjutkan beberapa pertanyaan kepada Pak Suhardi. Dipersilakan. Ya, Pak. Terima kasih Andreas, Pak Roni. Ya. Pak Suhardi, kita melihat bahwa di Indonesia ini bukan single bar. Advokat, tadi Bapak sudah sebutkan 100 ya, kurang lebih ya. Jadi selama ini kalau ada pelanggaran etik advokat, itu penata laksanaan penanganannya bagaimana Pak? Terus kita lihat juga, misalnya dia dipecat atau diberhentikan dari keanggotaan dari suatu organisasi advokat, dia bisa pindah Pak. Pindah ke organisasi advokat yang lain dan diterima lagi. Nah, sama seperti di Indonesia saat ini, untuk etik, ya, mohon maaf ini memang Undang-Undang Kesehatan belum mengatur secara spesifik. Bahkan tentang organisasi profesi tidak disebutkan adanya organisasi tertentu. Artinya kurang lebih tersiratnya itu bahwa boleh lebih dari satu. Kalau di Undang-Undang Praktek Kedokteran sebelumnya, memang disebutkan bahwa ID adalah satu-satunya organisasi profesi. Nah, dalam penanganan anggota-anggota advokat yang melanggar etik ini, selama ini bagaimana Pak penyelesaian etiknya? Dan seperti Bapak tadi katakan, kan bisa saja etik itu akhirnya masuk ke ranah pidana atau ranah perdata. Seperti apa Pak? Baik, Pak Andreas. Undang-undang advokat itu tidak mengenal secara spesifik menyebutkan sistemnya single bar or multi bar. Undang-undang advokat hanya menyebut satu-satunya organisasi. Nah, di Indonesia satu-satunya organisasi itu adalah KKAI. Kemudian anggotanya kan organisasi advokat. Ini kan sistem hukum tersendiri yang luar biasa. Mirip-mirip. Ini KKI ini membawai banyaknya organisasi advokat. Sumber kebijakan di KKI, seperti federasi di Jepang, gitu ya. Anggotanya organisasi-organisasi. Artinya sebenarnya nggak ada masalah. Organisasi-organisasi advokat ini boleh menjalankan perintah undang-undang asal memang sudah kekuasaan dapat limpahan dari KKI kan begitu sebenarnya. Nah makanya ini pertanyaan Bapak tadi menarik. Nah lantas kalau ada kasus kode etik, siapa yang mengadili kan? Nah sekarang secara parsial ada yang diadili organisasi masing-masing, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak memiliki kapasitas kepastian hukum, kemanfaatan hukum juga tidak ada. Artinya kan sia-sia, karena seorang advokat mungkin dinyatakan melanggar kode etik di organisasi A, pindah ke B kan, karena ada 100. Terus, karena apa? Undang-undang menyatakan dengan jelas sekali, kode etik juga menyatakan dengan sangat jelas bahwa KKI membentuk Dewan Kehormatan Advokat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Yang membentuk itu KKAI, komitenya ya, bukan organisasi advokatnya. Bukan. Sehingga polisi kebijakan itu sebenarnya semua itu KKAI. Saat ini belum ada itu. Itu komite. Jadi posket Bapak ini yang menarik di sini. Nah, penyebabnya apa Pak? Bapak bisa perkirakan penyebabnya apa? Kebijakan Mahkamah Agung mendua.
Kebijakan pemerintah juga tidak jelas. Tidak ada aturan pelaksanaan dari undang-undang yang jelas atau bagaimana? Jadi, undang-undang advokat kan sudah menyebut. Iya. Ya. Iya. Yang dimaksud organisasi advokat adalah yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Iya. Betul kan? Iya. Kemudian pasal 33 menyatakan seluruh kode etik sah sebagai hukum positif. Iya. Tentu kita kan suruh bercermin kode etik. Pasal 22 ayat 3 Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan advokat dalam kaitannya dengan kepentingan lembaga negara, lembaga tinggi negara wajib melalui KKAI. Satu-satunya. Memang sekarang mau melalui siapa ke pemerintah? Maka ada satu masalahnya nggak bisa diatasin. Ini menarik ini, Pak Andreas. Jadi itu yang tadi Pak Suhardi sampaikan dan juga mengacu kepada pertanyaan Pak Andreas. Apakah operasionalnya ini belum ada dasar? Misalnya begini, Pak. Setiap melaksanakan undang-undang, kan ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Ya. Nah, apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini belum memiliki peraturan pemerintah, Pak? Enggak, ini lebih menarik lagi nih. Jadi begini. Karena profesi advokat itu sifatnya itu independen gitu ya, maka kemudian pembentuk undang-undang sebenarnya menyerahkan ke organisasi itu, organisasi advokat itu tidak disebut secara spesifik membentuk peraturan pemerintah. Jelas juga itu boleh juga Pak, karena pendelegasian kekuasaan kewenangan kan diberikan oleh pembentuk undang-undang. Sayangnya organisasi advokat tadi kemudian tidak dijalankan gitu. Ya, seperti kita ketahui Pak. Kalau kita melihat hierarki peraturan perundang-undangan, memang undang-undang itu selalu sifatnya umum. Kan dibutuhkan aturan-aturan yang makin ke bawah, yang semakin teknis, dan operasional dan detail. Mungkin aturan ini yang belum keluar. Apakah mungkin seperti itu, Pak? Sebenarnya di pasal 33 sudah disebut. Untuk sementara waktu, sebelum KKAI ini terbentuk, kepengurusannya maksudnya ya. Kalau KKAI sudah ada, kan dia itu semacam konstitutum, konstituendum ya. Jadi sudah ada lah sebelum undang-undang itu. Dasar hukumnya secara ilmu hukum kuat sekali. Maka sebenarnya ini aturan pelaksanaan sudah secara normatif diatur di situ. Sudah lengkap sekali. Hanya kembali lagi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka pengawasan ini kan ada dua kebijakan gitu ya. Kan kalau Mahkamah Agung memperlakukan legal policy tahun 2003 selesai. Nah, yang bersifat operasional yang dimaksud Pak Andreas tentu kan norma yang diatur. Itu di kode etik itu sudah rinci sekali. Bahkan, makanya tadi saya bilang, akibatnya sangat berbahaya sekali. Ada satu persoalan sampai sekarang nggak bisa diatasi. Misalnya seorang advokat punya klien saksi, dipanggil KPK. Apa kata KPK? Oh, nggak boleh didampingi. Belum tersangka, nggak bisa didampingi. Menurut ketentuan di KPK, yang boleh didampingi hanya tersangka. Coba. Lantas advokat tadi mau mengadu kemana? Nggak bisa, nggak punya mabes. Nggak punya mabes advokat ya. Ya sebenarnya mabes Polri kan, mabes tentara, mabes jaksa. Nggak punya, lari kemana? Akhirnya seorang advokat menunggui kliennya itu dari pagi sampai maghrib. Duduk di luar, menunggu kliennya diperiksa KPK. Ini gimana ceritanya? Padahal saksi diperiksa itu kan ada HAM di situ. Mau kopral, mau jenderal, sipil, ya, pejabat tinggi, rendah. Kalau dipanggil KPK kan deg-degan toh. Maka ada hak asasi manusia, ada advokat mendampingi. Ini nggak boleh. Andaikan pilar advokat itu ada, KKI ada, kan kita bisa duduk bersama. Ada Pak Kapolri di situ, Ketua KKI di situ, Mahkamah Agung, tinggal ngobrol satu meja, selesai. Dan itu pernah berlaku selama 2 tahun. Akhirnya dihentikan. Ini memang nggak tahu ya apa ini. Yang menghentikan itu pemerintah atau? Jadi silent, Pak. Silent, tahu-tahu KKI itu hilang aja gitu. Padahal dulunya KKI itu anggotanya kan ada 7 OA. Jadi kalau ada satu kartu advokat begini ya, kartu advokat satu begitu, itu yang mengeluarkan KKI.
Karena SK-nya dari KKI. Sejak tahun 2003. Bahkan sejak tahun 2002. Sudah diakui oleh Mahkamah Agung. Sejak berlakunya kode etik advokat Indonesia itu tahun 2002. Jadi tahun 2002 itu kita itu udah rapat sama Ketua MA. Pak, kita mau ada ujian pengacara praktek. Dulu belum ada undang-undang kan? Namanya masih pengacara praktek. Oh iya, silakan. Membuat surat edaran bersama Ketua MA, KKAI. Oke, kita luluskan 1000 ya, jangan banyak-banyak. Iya Pak. Kebetulan saya waktu itu sekretaris kan. Di situ sudah. Di Monas itu kita selenggarakan ujian advokat. 10.000 yang daftar. Yang lulus 1.000. Itu kan luar biasa itu. Sebelum undang-undang advokat. Setelah undang-undang advokat lahir lebih luar biasa lagi. Karena ada kebijakan negara melalui Ketua MA yang menyatakan itu tadi. Organisasi advokat adalah KKAI. Pelaksana undang-undang advokat adalah KKAI. Nah sekarang seluruh OA yang melaksanakan itu perintah dari siapa? Ini penemuan dari Cipta Kreasi TV ya. Podcast ini luar biasa menurut saya. Pak, menurut Bapak sarannya apa, Pak? Kenapa? Penyelesaiannya bagaimana? Solusinya? Tidak ada jalan lain kecuali DPR RI selaku perwakilan dari rakyat ini ya, segera membentuk tim kecil di dalam pleno, undang semua. Hidupkan KKI. Ya. Pesan Bapak akan kami bawa ke DPR, kalau kami akan berbicara dengan perwakilan dari DPR. Karena ini kalau tidak hati-hati cepat ini bahaya sekali. Mungkin saya juga minta Bapak mungkin berupa tulisan ya, argumentasi. Mungkin didukung tanda tangan dari teman-teman semacam petisi atau bagaimana, sehingga itu memberikan masukan kepada DPR. Kan kita tahu DPR yang membuat peraturan perundang-undangan. Kalau memang perlu, mungkin DPR meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan pelaksanaannya. Jelas jadi. Betul. Supaya ini bisa selesai permasalahan ini. Ya. Berlarut-larut ya seperti Karena itu. gini, saya menangkap mudah-mudahan saya salah, tapi saya meyakini benar. Review undang-undang advokat sekarang itu maksudnya akan ditempelin di dalam satu pasal bahwa organisasi advokat yang baru adalah ini gitu. Ini itu apa saya nggak tahu. Itu kan keliru total. Secara filosofis salah, historis salah, kultural salah, yuridis salah. Karena sudah ada. Perintah pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi demi Indonesia yang hebat ini kan gitu. Jadi dalam rangka 2025 kata Indonesia Emas itu satu-satunya pilar advokat harus tegak. Nggak bisa seperti sekarang ini. Nggak bisa. Kasihan juga hakim, jaksa, polisi. Setiap hakim memutus ada beberapa advokat ngamuk, dipukuli pakai apa itu? Sabuk itu, ya, gesper itu. Pukul. Setiap di BAP oleh polisi seorang advokat banyak yang tidak sopan misalnya. Seperti rumahnya jadi penyidik itu kayak gitu ya. Tidak sopan juga di pengadilan, contoh yang naik meja dan lain sebagainya. Ini nanti akan berat kerjaan hakim itu. Maka ada kemungkinan gagalnya penegakan korupsi itu antara lain itu. Karena advokat belum bisa diperankan sebagai penegak hukum yang punya tanggung jawab secara moral terhadap pembentukan negara hukum. Harusnya advokat itu kan seperti di luar negeri. Negara-negara maju contoh kita kan. Di Amerika, di Inggris, apalagi di Belanda. Setara dengan penegak hukum lainnya ya? Iya, iya, setara. Sederajat kedudukan 4 pilar itu Pak. 4 pilar. Kalau enggak bahaya, apalagi semua orang jadi advokat loh sekarang. Nanti apa yang akan terjadi apabila tidak ada apa namanya pilar nasionalnya yang kontrol. Betul Pak Roni. Ya. Jadi ya ini kita memberikan kesempatan juga kepada Pak Suwardi mungkin di akhir dialog kita ini ingin menyampaikan ya saran atau ajakan kepada seluruh organisasi advokat dan juga pemerintah, termasuk juga legislatif yang tadi Bapak sampaikan, DPR RI. Mungkin ada hal yang bisa menjadi closing statement. Boleh Pak Roni? Boleh Pak Roni, Pak Andreas. Saran saya sekarang seluruh pimpinan organisasi advokat, baik organisasi advokat yang lahirnya sebelum undang-undang advokat lahir,
maupun organisasi advokat yang lahirnya setelah undang-undang advokat lahir, bersatulah. Masuklah ke rumah kalian. Komite Kerja Advokat Indonesia itu rumah kalian. Itu milik organisasi advokat semua. Kerja Advokat Indonesia, KKAI ya. Itu induk dari organisasi advokat. Itu rumah kita bersama. Ya kalau orang Padang mungkin rumah gadang gitu ya. Udah kembali ke situ. Kalau enggak nanti diintervensi. Ya. Politisasi terhadap advokat, kriminalisasi berat sekali nanti. Kalau tidak segera disadari. Itu yang nomor satu. Jadi kita sudah nggak usah terlalu ego memikirkan OA saya yang paling top, nggak perlu lah. Yang kedua, DPR RI jangan salah langkah. Ini produk DPR RI, produk bangsa yang sangat agung. Undang-Undang Advokat nomor 3 tahun 2003 ini, maka segera mengambil inisiasi dengan cepat membentuk tim kecil bersama pemerintah, memberdayakan, mengisi kepengurusan Komite Kerja Advokat Indonesia. Sebab undang-undang advokat kita memang tidak spesifik menyebut bentuknya adalah multibar, tidak ada. Single bar tidak. Hanya yang disebut adalah satu-satunya organisasi advokat. Itu ya. Itu. Jadi itu memang milik kita. Jadi nggak ada yang dirugikan OA-OA. Masih bisa OA itu melakukan PKPA. Ujian masih bisa semuanya. Yang penting semua dalam koridor induk tadi kan Pak, Komite Kerja Advokat Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau ini dianggap ada masalah, ini siapa kan gitu ya? Nah itu. Terima kasih Pak Roni, Pak Andreas, pertanyaannya yang sangat berbobot. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhardi sudah memberikan waktu kami berdua sama Pak Andreas untuk dialog tentang bagaimana organisasi advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Demikian para pencinta cipta kreasi TV di mana saja berada. Dan kita memberikan ruang kepada organisasi advokat yang ada di Indonesia untuk berembuk bersama, membangun sebuah persatuan untuk menjadi lebih maju, menyambut Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Kita berjumpa dalam dialog-dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.